Bismillahirrahmanirrahim. Beta dan inti kandungan surat Al-Maidah. Ayat 1-120. Memenuhi janji pada Allah. Kata Al-Maidah berarti hidangan. Ini adalah permintaan pengikut Nabi Isa yang disebut sebagai kaum Hawari. Kaum Hawari minta kepada Allah untuk menurunkan hidangan sebagai bukti kebenaran dakwah Nabi Isa. Hanya di dalam surat Al-Maidah dan tidak ada dalam surat lain dalam Al-Quran ayat yang menyatakan Islam sebagai agama tertinggi dan tidak terkalahkan. Bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam dan merestuinya menjadi agama kaum beriman. Dan Islam yang telah sempurna itu membuat putus asa dan hilang harapan kaum kafir untuk mengalahkannya. Tanggung jawab menegakkan agama ini ditugaskan kepada kaum beriman. Bila dalam sejarah Islam itu kalah atau porak-poranda, maka yang mengalaminya adalah umatnya, bukan Islamnya. Kekalahan dan kemunduran Islam selalu terjadi saat mereka jauh dari Al-Quran. Setelah itu, Islam bisa bangkit kembali jika umatnya kembali kepada inti ajarannya, yaitu Al-Quran. Ayat 1-7. Karena itu orang beriman diperintahkan memenuhi janji dengan Allah. Dan perjanjian orang beriman dengan Allah adalah Islam itu sendiri. Perjanjian untuk menjalankan Islam dalam lingkup pribadi dan sosial. Sebagai pribadi, orang beriman hanya beribadah dalam keadaan bersih dan suci. Hanya makan segala yang baik dan halal. Hanya menikah dengan perempuan baik-baik. Dan hanya tunduk pada Allah dalam penentuan halal dan haram. Dalam hubungan sosial, orang beriman berjanji untuk adil, walaupun terhadap diri sendiri ataupun keluarganya. Janji tidak membiarkan rasa benci pada pihak lain menghilangkan sikap objektif. Janji untuk tidak aniaya atau melampaui batas. Sikap adil, walaupun terhadap orang yang dibenci disebut dua kali, yaitu dalam ayat 2 dan ayat 7. Ayat 12-26. Selain janji yang harus dipenuhi, surat Al-Maidah memaparkan perjanjian Allah dengan Bani Israel dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Penjelasan tentang bagaimana Bani Israel menyikapi perjanjian mereka dengan Allah mencakup sekitar 68 ayat dari total 120 ayat yang ada dalam surat ini. Artinya, porsinya melebihi 55%. Porsi ini mirip surat Al-Baqarah tentang perangai Bani Israel dalam menyingkapi dakwah sejak era Nabi Musa hingga masa Rasulullah. Pesan surat Al-Maidah jelas untuk menjadikan itu sebagai pelajaran, bahwa Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Allah telah dihinakan. Hal serupa akan menimpa orang beriman yang diberi amanah agama sempurna ini. Andai mereka ingkar janji seperti Bani Israel, mereka akan dihinakan walaupun mereka mengaku Islam. Kisah Bani Israel dimulai ketika mereka membuat perjanjian dengan Allah, tetapi mereka ingkar hingga hati mereka menjadi sekeras batu dan tidak bisa lagi dimasuki hidayah. Mereka takut pada musuh dan menyuruh Nabi Musa berperang sendirian, sementara mereka berpangku tangan. Sebagai hukumannya, Allah mengurung mereka di gurun pasir yang tandus selama 40 tahun. Ayat 27-40. Dalam lingkup sosial, Islam melindungi nyawa, harta, dan ketertiban umum, dan memberi hukuman keras kepada para pelanggar. Bahwa nyawa, harta, dan ketentraman harus dilindungi dengan hukum. Orang yang menghilangkan nyawa, mengambil harta orang lain, atau membuat onar dan membuat kerusakan di muka bumi diancam dengan hukuman keras. Bagi para pelanggar yang terbukti di pengadilan akan diganjar dengan hukuman berupa kisos, disalib, dipotong tangan, diasingkan hingga wajib membayar denda. 4 ayat 41-50 dan ayat 67-86. Menyikapi sikap bangkang Bani Israel terhadap dakwah, Rasulullah diminta tidak bersedih, karena Bani Israel sudah melakukan hal serupa terhadap Nabi Musa. Kewajiban Rasulullah adalah berdakwah dan menyampaikan kebenaran, sementara tanggung jawab mereka adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Rasulullah dan kaum beriman diminta tidak terbebani dengan sikap ini, karena Bani Israel telah dihukum sebagai bangsa pelanggar dan dilaknat. Ayat 51-63. Karena itu, kaum beriman dilarang mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan teman dekat. Orang yang tetap mengambil mereka sebagai pemimpin dicap sebagai orang munafik. Kepada mereka dijelaskan kebencian ahli kitab ini terhadap dakwah Rasulullah dan umatnya. Ayat 87-92. Untuk memenuhi janji pada Allah, orang beriman dilarang mengubah ketentuan halal dan haram, seperti haramnya minuman keras, judi, kurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Khamar dan judi adalah cara setan untuk menimbulkan permusuhan. Perbuatan ini menghalangi orang dari sholat hingga harus dijauhi. Ayat 93-94. Orang beriman diminta ikut aturan Allah dan bertindak hati-hati. Ada mereka berpaling ke jalan sesat, itu adalah tanggung jawab sendiri. Karena tugas Rasul hanya mendakwahkan kebenaran. Pelanggaran mereka di masa lalu dimaafkan dengan ketakwaan dan amal soleh mereka hari ini.
Allah menguji orang beriman untuk mencari siapa yang tetap takut kepada Allah saat mereka tidak bisa melihatnya. Ayat 101-102. Orang beriman dilarang banyak bertanya seperti kebiasaan kaum Yahudi, karena dari pertanyaan itu bisa mendatangkan kesulitan dan kerumitan yang akhirnya memberatkan mereka. Orang Yahudi dulu banyak bertanya, tapi setelah itu mereka justru melanggar. Ayat 103-104. Allah melarang kaum beriman mengada-ngada dalam hal ibadah, seperti perbuatan orang Arab jahiliyah. Mereka beribadah atas dasar tradisi nenek moyang tanpa petunjuk dan hidayah yang benar dari Allah. 109. Di akhir surat Al-Maidah dipaparkan bahwa setiap nabi dan rasul akan ditanya tentang dakwah pada kaumnya. Dosa dan pahala menjadi tanggung jawab pribadi, tergantung sikap mereka terhadap dakwah disampaikan oleh para nabi dan rasul. 120. Intinya, siapa yang jujur dan memenuhi janjinya kepada Allah, maka kejujuran itu akan menyelamatkan mereka dari akhirat, dan mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar berupa surga yang abadi.